yang berkaitan dengan aktivis 98. Ini adalah pelaku sejarah. Memang sebagian besar sudah ada yang menjabat bupati di DPR, wali kota, atau jabatan-jabatan yang lain. Tapi saya juga mendengar bahwa ada yang belum. Saya lihat di menteri belum. Ini kan hak prerogatif presiden nanti. Jadi saya kira memang karena potensi milenial itu cukup besar, maka saya kira sudah wajar untuk direpresentasikan di dalam kabinet. Dan saya memang sekali lagi saya menginginkan menteri-menteri yang punya integritas, berani memutuskan, berani mengambil risiko, dan tipikal petarung, tidak takut digertak, tidak takut ditakut-takuti. Pak, berarti itu yang saya suka. Saya selalu menggambarkan bahwa Jokowi adalah pemain catur. Dia menyusun bidak-bidaknya dalam sebuah permainan panjang yang menguras akal dan waktu. Permainan catur Jokowi begitu mengagumkan dengan langkah-langkah yang sulit ditebak. Dan itu harusnya diwakili oleh orang-orang yang dipercaya Jokowi untuk membawa narasi besarnya. Mereka adalah para menteri dan orang di sekitar Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jokowi sudah pasti pilih Adian Napitupulu jadi menterinya. Wah wah wah, siapa yang akan ditendang? Nampaknya ada yang mulai ketar-ketir ditendang dari istana negara. Memang seorang menteri bagi sebagian orang atau politikus memang terasa nikmat sekali. Selain mendapatkan fasilitas istimewa, seorang menteri juga akan dihormati dan diprioritaskan kemana saja ia pergi. Ada ratusan bahkan ribuan bawahan yang selalu akan menundukkan kepalanya setiap kali bersalaman atau hanya sekedar bertemu dengan sang menteri. Bukan dan memang tidak dapat dipungkiri, bagi mereka yang ingin mencari nikmat duniawi, duduk sebagai menteri adalah salah satu jalan yang baik. Seorang menteri punya kewenangan yang luar biasa besar, dan dengan kewenangan besar itu seorang menteri dapat memainkan peran yang untuk mengumpulkan pundi-pundi yang besar pula. Hanya tinggal perintah saja, semua dapat terjadi, dan seorang menteri punya kewenangan yang luar biasa besar. Dan dengan kewenangan besar itu, seorang menteri dapat memainkan perannya untuk mengumpulkan pundi-pundi yang besar pula. Ya, hanya tinggal perintah saja, semua dapat terjadi. Besarnya anggaran yang dikelola oleh sebuah kementerian membuat para pemimpin kementerian itu mabuk. Ya, mabuk sejadi-jadinya, mabuk duit. Mereka menjadi tikus dan tom. Dan akibat dari kerakusan dan ketamakan itu, banyak menteri yang harus berusaha dengan lembaga anti rasuah yang bernama KPK. Dan tidak sedikit juga yang akhirnya harus mendekam di balik jeruji besi. Namun bagi sebagian orang lagi, menjadi seorang menteri adalah sebuah beban yang berat. Sebuah tanggung jawab untuk membangun negeri yang berdaya guna, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Sebuah beban yang untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta sebuah beban berat untuk menerjemahkan visi dan misi presiden. Dari puluhan menteri Jokowi, ada beberapa di antaranya yang benar-benar membuktikan dirinya sebagai pembantu presiden yang benar-benar mengerti apa maksud dan keinginan presiden. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan Indonesia maju, sejahtera, adil, makmur, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini ketua umum parpol tersebut seakan-akan merasa pihak yang paling berhak menentukan siapa yang akan duduk mengisi kursi menteri. Tertentu mereka juga akan menjadi pihak yang paling berjasa dalam memenangkan Jokowi. Untuk kedua kalinya, kenyataannya tapi kan tidak begitu. Ya, sebab sesungguhnya para relawan di bawahan yang paling aktif dan berperan
Nah, kita berharap Jokowi mampu melawan tekanan yang begitu kuat dari parpol pendukung itu, terlepas dari berasal dari parpol atau tidak. Jokowi mampu memilih calon-calon pembantunya yang benar-benar terbaik, loyal, dan punya kemampuan yang mumpuni, bukan hanya sekedar memenuhi jatah parpol. Lalu apa yang terhadap kualitas sang calon menteri? Tapi saya percaya Jokowi tidak akan mengecewakan harapan puluhan juta rakyat yang memberinya kepercayaan untuk kembali memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Pemanggilan Adian Apitupulu ke Istana Negara kemarin, ini menurut saya adalah salah satu buktinya. Saya pikir kita semua sepakat bahwa Adian merupakan seorang politikus hebat dan handal, yang cara kerja dan berpikirnya benar-benar cocok dengan Presiden Jokowi. Tapi pertanyaannya, sekarang apakah jika ada yang dipanggil ke istana, yang sudah pasti akan diangkat menjadi salah satu menteri Jokowi? Tidak, memang itu bukan sebuah jaminan. Saya hanya mencoba mengaitkan saja. Jokowi pernah berjanji bahwa nanti akan ada menterinya yang berasal dari aktivis 98, dan Adian Apitupulu adalah sosok yang digadang-gadang oleh rekan-rekannya, para mantan aktivis reformasi itu, untuk mengisi jabatan tersebut. Selain mendapat dukungan dari rekan-rekannya sesama mantan aktivis, Adian Apitupulu juga punya hubungan yang sangat baik dengan Jokowi. Contohnya saja pada Pilpres 2014 lalu, ada yang begitu berjibaku memenangkan Jokowi dan JK, dan Jokowi tahu betul andil besar Adian itu. Begitupun pada Pilpres kemarin, di dapilnya Adian terus sosialisasi dari satu desa ke desa yang lain, membubarkan ratusan desa. Ia sudah kunjungi hanya untuk mengkampanyekan Jokowi Ma'ruf Amin. Itu nggak cuma ngomong aja loh ya, bertindak action pada masa kampanye Pilpres. Lalu ya begitu gencar menjuarakan agar turun langsung ke bawah, bertemu untuk rakyat, door to door, bukan hanya bersuara di media sosial. Jokowi sudah pasti pilih Adian Apitupulu jadi menterinya. Wah wah wah, siapa yang akan ditendang? Nampaknya ada yang mulai ketar-ketir ditendang dari Istana Negara. Memang seorang menteri bagi sebagian orang atau politikus memang terasa nikmat sekali. Selain mendapatkan fasilitas istimewa, seorang menteri juga akan dihormati dan diprioritaskan kemana saja ia pergi. Ada ratusan bahkan ribuan bawahan yang selalu akan menundukkan kepalanya setiap kali bersalaman atau hanya sekedar bertemu dengan sang menteri. Bukan dan memang tidak dapat dipungkiri, bagi mereka yang ingin mencari nikmat duniawi, duduk sebagai menteri adalah salah satu jalan yang baik. Seorang menteri punya kewenangan yang luar biasa besar, dan dengan kewenangan besar itu, seorang menteri dapat memainkan peran yang untuk mengumpulkan pundi-pundi yang besar pula. Hanya tinggal perintah saja, semua dapat terjadi. Dan seorang menteri punya kewenangan yang luar biasa besar. Dan dengan kewenangan besar itu, seorang menteri Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.